Uni Eropa diakui kewalahan lawan Jokowi. Stop. Kita nggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023, 2024 stop. Gross domestic product kita, GDP kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat. Dear President Biden, Excellencies, dear friends, no two democracies are the same. No matter where democracy has taken root on this planet, it's unique in its own way. But every democracy has many things in common. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya ngatur gini. Bukan kayu. Yes, this is a mystery of life. Kita jangan pernah merem orang. Jangan pernah. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Seperti yang sudah kita ketahui, persidangan WTO kian hari semakin alot. Pasalnya, persidangan ini melibatkan kedua kelompok yang sangat bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pihak Indonesia sendiri, khususnya Presiden Joko Widodo, tidak mau diintervensi oleh pihak manapun. Presiden Jokowi memang menjadi salah satu pimpinan asal Indonesia yang berani mengatakan tidak kepada elit global. Jokowi telah memberikan beberapa perlawanan terhadap pihak asing. Ia begitu jeli memanfaatkan peluang yang ada di dalam negeri, bahkan beberapa kebijakannya sampai membuat asing harus gigit jari karena gagal mengintervensi kekayaan alam Indonesia. Sebut saja gugatan nikel di WTO, hal itu bermula ketika Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan larangan ekspor. Bagi komoditas mentah, Jokowi beranggapan jika tidak di-stop, maka hal tersebut hanya akan menguntungkan Uni Eropa. Ketika Indonesia mengekspor bahan mentah tersebut, maka akan memberikan nilai tambah pajak dan lapangan pekerjaan bagi industri di kawasan tersebut. Lalu kita, Indonesia, yang notabene sebagai penghasil komoditas tersebut, tidak mendapatkan apa-apa. Yang tak kalah mengejutkannya adalah ketika Presiden Jokowi berhasil mengambil alih mayoritas dari saham PT Freeport. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jangan pernah terpikir lagi bahwa Freeport itu milik Amerika. Lantas bagaimana dengan taktik baru Presiden Jokowi melawan gugatan Uni Eropa? Memang ada beberapa alternatif yang cukup ekstrim dan perlu dilakukan oleh Indonesia. Namun hal tersebut tentunya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kedaulatan industri di dalam negeri terjaga. Sebagai informasi tambahan, ternyata Presiden Jokowi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak untuk melawan gugatan Uni Eropa tersebut. Langkah Indonesia yang siap melawan Uni Eropa di WTO mendapat dukungan dari pelaku usaha industri baja nasional. Hal ini menjadi sesuatu yang baik karena seluruh elemen di dalam negeri sepakat untuk melakukan hilirisasi industri. Maka dari itu, hilirisasi industri akan dijalankan dengan kompak pada seluruh elemen. Ada beberapa protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia ke WTO mengenai kebijakan perdagangan Uni Eropa yang mengenakan biaya masuk anti-dumping dan biaya masuk imbalan atas baja dan impor asal Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia telah mengajukan konsultasi kepada Badan Sengketa WTO. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, aksi Indonesia ini adalah salah satu tindakan pertahanan menghadapi Uni Eropa. Tren kita semakin maju, kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan ke WTO, jadi kita tidak hanya berdiam saja. Karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, menurut saya, jangan didiamkan, kita harus menentang, kita gugat balik Uni Eropa. Wassalam.